Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faiz Alizi dengan NIM 231440012 dari Instrumentasi Kilang 3A. Jadi, teman saya. Saya Kak Dipa Aditya dengan NIM 231440045 dari instrumentasi 3A. Oke. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan jurnal kami dalam bentuk PPT dengan judul Optimasi Parameter Pengendali IMC PI-PID berbasis algoritma genetika untuk sistem FOPDT dan SOPDT dengan daytime. Ini outline yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk bagian pendahuluan, optimasi sangat penting dalam sistem kontrol karena karakter proses industri yang multi-parameter. Non-linear memiliki daytime dan batas aktuator, sehingga metode konvensional sering tidak memadai. Pendekatan optimasi berbasis populasi mampu bekerja tanpa asumsi konveksitas dan efektif pada landscape biaya kompleks, menjadikannya cocok untuk masalah pengelolaan PID. Internal model kontrol atau biasa disebut IMC menyediakan struktur pengendali yang sederhana, fokus terhadap daytime, dan bergantung pada parameter filter lambda yang menentukan kompromi antara kecepatan respons dan peredaman. Model mismatch merupakan sumber ketidakpastian besar yang dapat menurunkan kinerja atau mengganggu stabilitas, sehingga pemilihan lambda harus mempertimbangkan variasi parameter proses hingga kurang lebih 20-30%. Genetika algoritma atau GA efektif untuk menyetel pengendali karena kemampuannya mengeksplorasi ruang solusi secara luas, serta meminimalkan ITAE pada sistem dengan time delay. Integrasi IMC dan GA menghasilkan kerangka yang lebih kuat, di mana IMC memberi struktur stabil sebagai dasar dan GA mengoptimalkan lambda serta parameter PI/PID untuk kompromi performa yang lebih baik. Evaluasi kinerja menggunakan ITAE, indikator transien, kehalusan aksi kontrol serta uji robustness melalui relative delay margin (RDM) dan sensitivitas maksimum (MS) dengan variasi proses dan daytime. Fokus penelitian adalah mengoptimalkan parameter IMC menggunakan GA agar pengendali PI/PID pada model FOPDT dan SOPDT menjadi lebih robust terhadap daytime dan model mismatch. Adapun metode yang digunakan di sini itu yaitu metode kuantitatif, di mana percobaan dilakukan menggunakan program Python untuk menjalankan simulasi plan dan menjalankan algoritma genetika. Dapat dilihat pada gambar ini merupakan flowchart dari alur program, di mana pada tahap awal, pengguna harus memilih model plan, yaitu FOPDT atau SOPDT, yang kemudian baru dipilih metode input lambda. Ada dua metode inputan, yaitu manual dan algoritma. Jika metode manual dipilih, maka pengguna bisa langsung menginput lambda dan PID yang nantinya berlanjut ke proses simulasi model plan. Hasil simulasi nanti akan ditampilkan berupa grafik respon sistem. Kemudian, jika pengguna memilih algoritma, maka sistem akan menjalankan proses pencarian menggunakan algoritma genetika untuk mencari nilai lambda dan PID yang optimal, yang kemudian nanti dimasukkan ke dalam simulasi model plan, dan hasil akhirnya berupa tampilan grafik respon sistem. Pada hasil dan pembahasan di sini, ini merupakan hasil analisa dari grafik respon sistem, di mana untuk metode manual dari FOPDT di sini, dengan lambda 15 menghasilkan overshoot 19,13%, sedangkan lambda 75 itu menghasilkan overshoot yang mendekati 0. Kemudian pada manual SOPDT, bisa dilihat dengan lambda 75 ini menghasilkan overshoot 19,13% dengan rise time yang sangat cepat, yaitu 189 second, sedangkan dengan lambda 245 ini rise time-nya lebih lambat, yaitu 786 second. Dari kedua metode manual FOPDT dan SOPDT ini, dapat dikatakan bahwa lambda dengan nilai kecil cenderung memberikan respon yang agresif dan juga cepat, sedangkan lambda dengan nilai yang lebih besar ini akan menghasilkan respon yang lebih lambat. Kemudian pada metode algoritma, di sini hasil respon sistem dapat dilihat untuk FOPDT dan SOPDT dengan memvariasikan probabilitas crossover dan probabilitas mutasi, dapat dilihat hasilnya pada tabel 1 dan tabel 2. Di mana probabilitas crossover di sini berpengaruh terhadap persilangan antara hasil terbaik untuk mengeksplorasi ruang solusi. Jika probabilitas crossover bernilai lebih tinggi atau besar atau sama dengan satu, ini membuat algoritma dapat mengeksplorasi ruang solusi menjadi lebih baik. Tetapi jika nilainya terlalu rendah atau terlalu kecil, ini menyebabkan kurangnya variasi dari solusi yang ada. Kemudian untuk probabilitas mutasi ini berpengaruh terhadap keragaman dari solusi yang ada. Jika mutasinya terlalu kecil atau mendekati nol, ini akan menyebabkan setiap solusi atau populasi yang ada itu bisa dibilang homogen atau memiliki kemiripan. Dan nanti pada proses pencarian juga akan menyebabkan optimasi cenderung terjebak pada namanya lokal optimum.
Kemudian jika probabilitas mutasi yang terlalu besar, ini dapat menyebabkan proses pencarian menjadi kurang optimal karena arah solusi menjadi tidak jelas. Hasil optimasi menjadi acak. Dapat dilihat pada tabel 1 untuk hasil optimasi GA, model FOPDT dengan probabilitas crossover 1 dan probabilitas mutasi 0,5, ini menghasilkan nilai lambda yang lebih baik, di mana dengan lambda 39,5643, ini menghasilkan overshoot yang lebih kecil dari yang lainnya, itu hanya sebesar 12,42%. Sedangkan pada hasil optimasi GA untuk model SOPDT, di sini probabilitas crossover yang digunakan ini adalah 0,8 dan probabilitas mutasi adalah 0,2, merupakan yang terbaik, di mana menghasilkan lambda 196,2422 yang menghasilkan overshoot lebih kecil dari yang lainnya, yaitu 0,2321%. Untuk kesimpulan dari hasil jurnal yang sudah kita buat, yaitu integrasi internal model kontrol IMC dengan algoritma genetika GA berhasil meningkatkan kinerja pengendali PI/PID pada sistem FOPDT dan SOPDT dengan daytime. Parameter lambda terbukti menjadi kunci kompromi antara kecepatan respon dan stabilitas. Nilai lambda hasil GA memberikan overshoot lebih rendah dan ITAE yang lebih baik dibanding penalaan manual. Konfigurasi GA dengan populasi dan generasi moderat, serta kombinasi crossover tinggi dan mutasi rendah, mampu menemukan solusi yang mendekati optimum global dengan beban komputasi yang masih wajar. Uji robustness menunjukkan pengendali tetap stabil di bawah variasi daytime kurang lebih 30% dan model mismatch kurang lebih 20% dengan nilai RDM dan MS dalam rentang yang direkomendasikan untuk aplikasi industri. Pendekatan IMCGA layak digunakan sebagai alternatif praktis untuk menggantikan trial dan error manual pada sistem proses bertunda. Itulah sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.